Shalom, hai teman-teman semuanya, apa kabar? Saya harap kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Kembali lagi dengan saya, Irmawati Ningsi Tokotorok. Saya mahasiswi dari Institut Agama Kristen Negeri Tarutung, Prodi Pendidikan Agama Kristen. Saya berasal dari grup F dengan NIM 2101225. Adapun tujuan saya membuat video ini yaitu untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Sejarah Gereja Umum dengan dosen pengampu Ibu Rawatri MPD. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai periodisasi sejarah gereja. Orang Kristen menghitung peristiwa-peristiwa sejak kelahiran Tuhan Yesus muncul pada tahun 525 Masehi, ketika ditetapkannya kembali pembagian waktu dan peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi sejak Tuhan kita Yesus Kristus lahir menjadi manusia. Demikianlah terjadi lahirnya tarikh Masehi sampai dengan sekarang ini. Pembagian waktu dalam periode ini biasanya dibagi mulai dari pembagian kasar seperti itu Masehi sampai pada pembagian pendek, contohnya seperti puluhan tahun yang dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama sejarah purba mulai dari tahun 30 sampai 590. Tahun kedua, gereja abad pertengahan dimulai sejak 590 sampai pada 1492 atau 1517. Dan yang terakhir yaitu gereja pada zaman baru dimulai sejak tahun 1517 sampai dengan sekarang. Sekarang kita beralih pada syarat pembagian periode. Syarat pembagian periode ini ada 2, yaitu yang pertama yaitu setiap periode harus dibatasi dari periode lain dengan tahun ataupun peristiwa tertentu. Yang kedua, setiap periode harus mempunyai corak sendiri yang membedakan periode ini dengan periode lain. Oleh sebab itu, perlu ditentukan peristiwa yang memuliakan perkembangan baru serta merubah jalannya sejarah. Sekarang kita beralih pada periodisasi sejarah gereja menurut Christian de Jong. Bahwasanya gereja lahir pada hari Pentakosta di Yerusalem. Tahun 313 Masehi, gereja diakui oleh pemerintah Kaisar Romawi. Dan pada saat itulah Kaisar Konstantinus Agung mengeluarkan maklumat Edik Milano, yang berarti maklumat ataupun keputusan yang berisikan toleransi agama. Pembagian periodisasi sejarah gereja menurut Christian de Jong ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, gereja kuno, kedua, gereja abad pertengahan, dan yang ketiga, gereja zaman baru. Pada abad pertengahan, itu ada 3 masa, yaitu awal, medium, dan akhir. Dan pada abad pertengahan inilah, gereja berada dalam zona nyaman. Dan di sini jugalah terjadinya perang salib, dan juga gereja mengalami penurunan. Selanjutnya itu abad reformasi. Pada abad reformasi ini, adanya perubahan dari reformasi ke kontra-reformasi yang terjadi pada tahun 1517 sampai pada 1650. Dan pada tahun 1560 sampai 1789 terjadinya pietisme ataupun gerakan pencerahan. Dan di sini jugalah berhasilnya kontra-reformasi telah menyebar. Pada abad reformasi ini juga, Martin Luther sebagai tokoh reformasi telah berhasil mempengaruhi tokoh-tokoh lain untuk ikut gerakan reformasi. Salah satu tokoh yang ikut berperan yaitu Yohanes Parprin. Dan mereka semua juga menginginkan bahwa setiap orang hidup dalam Kristiani. Pada abad reformasi ini, pada abad ke-19 itu ada kegiatan panen raya. Dan pada abad ke-20 terjadinya masa perang dunia. Dan di sini gereja dituntut sudah bisa berdiri sendiri. Demikianlah yang dapat saya jabarkan mengenai periodisasi sejarah gereja. Atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya mengucapkan terima kasih. Shalom.